Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, ada lagi satu Pak Habib yang memberikan ceramah di mana dia menyampaikan bahwa kalau mau sejahtera hidupnya bangsa ini baik, maka hanya satu rumusnya, yaitu jangan ada melakukan kritikan terhadap para ulama, para surya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada Habib. Karena menurut dia yang melakukan kritikan itu mirip dengan iblis. Nah, sebelum kita jauh untuk mengomentari sahabat-sahabat video ini, terlebih dahulu kita lihat videonya. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Oke, itu tadi sahabat-sahabat. Yang pertama, kalau misalnya ada yang mempertanyakan sesuatu, ini secara pengetahuannya, ilmu, lantas itu tidak bisa diterima, dianggap sebagai iblis, maka saya kira ini sebuah dasar pengetahuan yang keliru. Kenapa dia keliru? Karena di mana-mana yang namanya pengetahuan itu berkembang. Dia tidak stuck, kan begitu, sahabat-sahabat. Karena dia berkembang sehingga pemahaman dan pengetahuan orang itu harus mengikuti perkembangan pengetahuan tersebut. Sehingga wajar kalau misalnya ada sesuatu yang kita tidak tahu, wajarlah kalau kita pertanyakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah soal mengkritik surya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira kalau ada yang merasa dirinya surya Rasulullah, lantas ada yang mempertanyakan, itu saya kira tidak apa-apa. Kenapa? Karena wajar orang kalau misalnya sesuatu yang belum kita tahu apakah dia memang betul-betul surya Rasulullah, wajar dong kalau umat mempertanyakan itu. Itu saya kira bukan hal yang tabu, bukan hal yang diharamkan. Karena yang namanya orang bertanya sah-sah saja, mau bertanya apa karena ingin tahu. Kemudian yang ketiga adalah kalau seperti itu ada yang mempertanyakan atau ada yang memberikan kritikan, masukan, saya kira itu sesuatu yang baik, karena itu akan menjaga marwahnya gitu loh. Yang jadi persoalan adalah kalau ada seorang Habib lantas dia bukan gitu. Nah, itu namanya menyesatkan. Kalau misalnya dia tidak mempertanyakan karena dia posisinya bukan. Nah, yang keliru memang kalau kita sudah tahu, sudah paham, sudah betul-betul ngerti secara ilmiah bahwa dia adalah surya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas orang itu berkor-kor, itu baru salah. Kalau memang tidak ditahu atau memang fakta-faktanya tidak seperti itu, wajarlah kalau misalnya umat itu bertanya, umat itu memberikan masukan sebagai bahan introspeksi gitu. Bahwa ini salah kan begitu. Nah, itu yang harus dijelaskan kepada umat supaya umat ini tidak sesat. Agar umat ini itu tidak salah menilai orang, tidak salah mencintai orang. Walaupun misalnya dia kan tidak semua orang yang dari Arab itu kan surya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak semua. Berjuta-juta orang kan, masa semua orang kalau dari Arab sana kita anggap bahwa
surya Rasulullah? Kan tidak. Wajarlah kalau dipertanyakan. Saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme. NKRI harga mati.